Peningkatan kualitas dosen menjadi perhatian utama perguruan tinggi di Surabaya. Institut Teknologi Aditama Surabaya atau ITADS menegaskan komitmennya melalui pelaksanaan bimbingan teknis instrumen LAM Infocom 2.0 bekerja sama dengan Indoseis Jawa Timur. Kegiatan ini menghadirkan pakar utama Profesor Dr. Insinyur Joko Lianto Buliali bersama sejumlah akademisi berpengalaman, diantaranya Dr. Rinci Kembang Hapsari serta Dr. Insinyur Yosi Christian. Rektor ITADS Dr. Matsyain menegaskan bahwa penguatan kapasitas dosen merupakan kebutuhan mendesak di tengah ketatnya persaingan global. Mutu dosen menurutnya berpengaruh langsung pada kualitas lulusan. Lebih jauh, ia menyebut kolaborasi dengan lembaga eksternal seperti Indoseis menjadi strategi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik dosen maupun mahasiswa. Acara BIMTEK hari ini itu kan judulnya sosialisasi dan bimbingan teknis kurang terbaru yang diterbitkan oleh LAM Infocom 2.0. Jadi ini kerjasama antara ITADS dan Indoces gitu. Jadi sebenarnya menyelenggarakan utama itu Indoces dan ITADS kebagian di tempatnya di sini, dan itu juga bentuk dari sinergi kita dengan industri dan rekan-rekan dari program studi atau kampus lain itu. Jadi kita dalam rangka menjaga kualitas. Jadi perguruan tinggi itu kan jadi tulang punggung. Kalau kita ngomongnya Indonesia emas gitu kan, itu bukan terus tiba-tiba nanti jadi emas di tahun 2045, tapi ya ini bagian dari menuju ke sana dalam menjaga kualitas mulai dari dosen, lulusan atau sistem secara keseluruhan. Itu salah satunya lewat acara ini. Tapi ini hanya fokus di LAM Infocom. LAM Infocom itu kalau di ITAD itu dua prodi yang terlibat, yaitu informatika dan sistem informasi. Untuk prodi-prodi yang lain itu ada LAM lain yang menaungi. Tapi yang hari ini itu khusus LAM Infocom. Kalau di sisi ITAD ya informatika dan sistem informasi. Nah ini tidak bisa dipisahkan, ini harus satu kesatuan. Jadi output dari perguruan tinggi itu yang terlihat jelas itu kan mahasiswa, lulusan. Jadi itu lulusan itu jadi tolok ukur keberhasilan perguruan tinggi. Begitu. Jadi ditutup seperti apapun, kalau lulusan kita itu tidak qualified, pasti industri akan nolak. Nah itu jadi titik utama kita. Apalagi kalau kita lihat pengangguran meningkat, kalau ada lowongan itu luar biasa. Nah di titik itu kalau kualitas lulusan kita itu turun, itu juga kita pasti akan kalah bersaing. Gitu. Itu dari sisi lulusan. Lah untuk mencapai lulusan berkualitas itu mau nggak mau dosennya harus berkualitas, maka dosennya ini harus dipegangi dulu, baru kita bisa mentransfer ilmu ke mahasiswa sehingga lulusannya akan baik gitu. Ketua Indoseis Jawa Timur Juniarto mengungkapkan kerjasama ini lahir dari inisiatif para dosen ITADS yang aktif dalam organisasi tersebut. Sementara itu, Ketua Panitia BIMTEK menilai kolaborasi ini tidak hanya menguntungkan dari sisi peningkatan mutu akademik, tetapi juga berpotensi mendongkrak akreditasi kampus. Di Indoseis ini kan termasuk baru ya dibandingkan yang lain, organisasi profesi yang lain. Jadi kita kebetulan juga di sini ada dosen yang ITAD adalah anggota juga Indoseis. Jadi kita berkolaborasi lah gitu ya, untuk bisa bekerja sama supaya nanti ini tujuannya ya sekali lagi untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi ya itu. Maka kemarin kita kolaborasi dan ketemu dan bisa dilaksanakan BIMTEK ini di ITADS gitu. Ya manfaatnya kita khususnya tidak khusus dua belah pihak ya. Nanti banyak perguruan tinggi yang bisa berkolaborasi. Mungkin sekarang diawali dengan ITADS ya. Dan tujuannya sama, yaitu kita di Indoseis itu untuk meningkatkan kualitas dari perguruan tinggi khususnya akreditasi termasuk lulusannya. Ya harapannya tadi lulusannya itu bisa diterima di masyarakat gitu. Dalam beberapa tahun terakhir, ITADS memang dikenal aktif melakukan berbagai terobosan, mulai dari program pengembangan dosen,
peningkatan fasilitas pembelajaran, hingga menjalin kerjasama erat dengan industri. Melalui BIMTEK Instrumen LAM Infocom 2.0, ITATS kembali menegaskan keseriusannya membangun reputasi akademik. Harapannya, perguruan tinggi ini mampu menghasilkan lulusan berdaya saing, sekaligus memperkuat posisinya di dunia pendidikan tinggi Jawa Timur. Dari Surabaya, Arif Adlianto melaporkan.